apa dan seperti apa harapannya supaya kita juga menuju ke swasembada pangan ini? Strategi ke depan, kita mengintegrasikan semua itu dengan baik, dipelihara. Jadi kalau saya membayangkan 5, 10 tahun dan 20 tahun pembangunan itu harus benar-benar terintegrasi. Ada balance antara mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga tadi swasembada pangan tercapai dengan menjaga lahan-lahan sawah ini juga jangan semua terkonversi menjadi pabrik, termasuk bendungan yang bagus sekali berada di lokasi yang pemandangan alamnya indah. Kementerian PU yang bertanggung jawab untuk membangunnya, fasilitas pendidikan sekolah rakyat tersebut. Sangat mungkin begitu mereka lulus, bisa melanjutkan ke kuliah dan bisa diserap langsung ke lapangan pekerjaan atau bahkan direkrut oleh pemerintah. Halo Sobat Kompas TV, saat ini program Istana dan Presiden bersama saya Praigi Harum eksklusif mengikuti rangkaian kegiatan Pak Menko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang karena saat ini di NTB kita mengikuti rangkaiannya. Tadi juga sudah bertemu dengan petani yang ada di sini, dia sudah melakukan diskusi, tapi kita akan tanya seperti apa progres dari gagasan yang termasuk dari Astacita yang menuju swasembada pangan. Di samping saya sudah ada Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Apa kabar Bung Yogi? Kabar sehat Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Saya lihat setelan hari ini tetap segar mengikuti rangkaian. Ya. Apa dulu rahasianya tetap semangat? Rahasianya memang kita harus menjaga keseimbangan. Saya selalu berupaya di tengah-tengah kesibukan sepadat apapun tetap menjaga stamina dengan cara berolahraga, tapi juga selalu menyempatkan untuk datang ke lapangan. Karena jangan sampai kita hanya berada di belakang meja atau dalam ruangan tertutup, karena yang paling penting adalah dengan turun langsung ke lapangan, mendapatkan energi yang positif, karena bertemu dengan masyarakat langsung itu bagi saya menjadi penyemangat. Dan kita menjadi lebih serius, lebih fokus lagi untuk mencari solusi terhadap banyak masalah yang ada di lapangan. Sebelum kita ngobrol serius nanti di pendopo sana seperti itu, saya ingin bertanya experience setelah ketemu masyarakat dengan aspirasinya. Saya dengar tadi sangat luar biasa. Iya, Pak, ya? Iya, itu yang tadi Bung Yogi tidak bisa tergantikan. Iya. Kita bisa saja membaca resume isu dalam berbagai aspek ya, termasuk di sektor pertanian misalnya, infrastruktur terkait pertanian. Tapi tidak ada yang menggantikan nilai penting dari bertemu langsung. Dialog itu genuine. Kita bisa bertemu muka, hati ketemu hati, dan rasanya akan banyak hal yang bisa kita carikan solusinya bersama dengan pertemuan-pertemuan sederhana semacam ini. Dan melihat langsung lapangan, seeing is believing. Yes. Melihat langsung bisa, oke, ternyata memang saluran irigasinya harus diperkuat, harus diperbaiki agar air bisa mengalir lebih optimal lagi ke sawah. Ini contoh. Dengan melihat langsung kita bisa memiliki bayangan yang utuh, dan setelah itu kita bisa punya policy, bisa punya program yang relevan, yang langsung bisa menjawab permasalahan atau tantangan yang ada di lapangan. Baik, sahabat Kompas TV untuk kepo kita akan tanya detailnya, tapi kita geser dulu ke sana Pak. Boleh. Baik, Pak AHY, seperti tadi yang ingin saya tanyakan, kita akan ngomong lebih detail gitu ya, mungkin terkait seperti saat ini kita berada di sini. Bapak tadi sudah melihat bagaimana sistem irigasinya, kemudian Bapak juga tentu bendungan juga masuk dalam pembangunan infrastruktur. Kira-kira kalau boleh dibagikan strategi apa dan seperti apa harapannya supaya kita juga menuju ke swasembada pangan ini? Ya, sebetulnya infrastruktur bendungan itu cukup banyak di Indonesia. Nah, yang paling penting adalah bagaimana setiap bendungan itu benar-benar bisa dioptimalkan. Sebesar-besarnya, tentu banyak fungsi bendungan kan, bisa penyedia air baku, bisa merupakan pengendali banjir. Bahkan sekarang banyak yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik yang terbarukan, termasuk solar panel yang dihamparkan di atas permukaan air. Tapi tentu dalam konteks ini, dalam menuju swasembada pangan, kita harus memastikan agar setiap bendungan itu benar-benar terhubung ke saluran-saluran irigasi, baik primer, sekunder, tersier, sampailah ke sawah-sawah yang digarap para petani kita. Jadi di sini yang harus mendapatkan atensi, dan pemerintah pusat juga sudah mengalokasikan sekitar 12,63 triliun rupiah, sedangkan untuk pemerintah daerah itu juga kurang lebih sama 12,61 triliun rupiah. Sama-sama kita ingin memperbaiki juga membangun saluran-saluran irigasi yang
sekali lagi bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita. Strategi ke depan, kita mengintegrasikan semua itu dengan baik, kemudian dipelihara. Contoh yang ada di ini daerah irigasi Pengga. Kita berada di Desa Banyu Urip, ya. Desa Banyu Urip itu Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi kita lihat ada perbaikan kurang lebih 7 km saluran irigasi. Yang tadinya itu menggunakan pasangan batu, sehingga seringkali kurang lebih 30-35% airnya terbuang. Nah, kita perbaiki dengan menggunakan sistem precast. Dengan beton, lebih rapi, lebih kuat, dan semakin sedikit yang terbuang airnya, mungkin paling tidak 10% lah. Jadi artinya jauh lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya. Ini salah satu bentuk upaya agar aliran irigasi ini semakin optimal dan sekali lagi bisa meningkatkan indeks pertanaman. Kalau para petani bisa menanam 2 atau 3 kali bahkan setiap tahunnya, saya rasa akan jauh lebih baik dibandingkan hanya 1 kali tanam dan 1 kali panen. Ini tentunya kita fokuskan untuk produksi padi dan juga sebagian untuk palawija. Kalau kita tadi mendengar aspirasi gitu ya, ternyata tidak hanya padi yang potensi sebagai lumbung pangan di sini seperti itu. Tapi kita spesifik berbicara padi, Pak. Bagaimana sih bentuk kolaborasi dari pemerintah dengan masyarakat khususnya petani agar juga visi daripada Pak Prabowo Astacita itu juga berjalan dengan baik dan tentunya Bapak merelevasikan kebijakan tersebut. Ya, ini penting sekali. Pendekatan pembangunan itu harus inklusif, partisipatif. Jadi tentu pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi. Tapi pada akhirnya kita harus mendengar langsung apa yang menjadi kendala atau paling tidak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh para petani kita. Jadi aspirasi yang kita serap itu yang menjadi feedback dalam kita menyempurnakan kebijakan. Dan sekaligus yang paling penting adalah sekali lagi kita tepat sasaran. Karena memang setiap daerah itu punya karakteristik yang berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda. Jadi tidak ada satu formula yang bisa diterapkan untuk semua, seragam begitu. There is no one single formula that fits all gitu ya, yang nggak bisa, yang formula yang bisa diterapkan untuk semua kondisi ataupun situasi. Nah, oleh karena itu saya tentu senang setiap saat bisa berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat. Tentu juga banyak yang disalurkan secara formal, karena kami tentunya di Kementerian Koordinator itu sifatnya adalah mengorkestrasi. Ada 5 kementerian teknis, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum tentunya, yang juga memiliki kemampuan teknis untuk pembangunan saluran-saluran irigasi maupun infrastruktur lain yang relevan. Jadi dengan mendengarkan masukan, kemudian dikaitkan dengan expertise yang kita miliki, termasuk juga best practice selama yang kita lakukan selama ini gitu ya. Termasuk juga ada berbagai lessons learned yang tidak perlu kita ulangi lagi kalau ada kesalahan ataupun yang bisa dikoreksi dari kejadian di masa lalu. Saya rasa itu yang terbaik untuk bisa kita lakukan ke depan. Kalau kita ngeliat di sini ya Pak, padi begitu kaya sekali. Seperti apa harapan besar Bapak agar masyarakat juga memiliki harapan yang sama dengan pemerintah? Kita luar biasa sekali. Pak Presiden Prabowo Subianto selalu mengedepankan dampak dari setiap pembangunan. Dan saya 100% setuju dengan prinsip itu, karena infrastruktur bukan dibangun hanya sekedar beton dan fisik besi saja, yang gitu ya. Fisik apalagi yang mercusuar, tetapi apa dampak langsung pada ekonomi, pada kesejahteraan masyarakat. Dan kalau masyarakat senang dengan proyek-proyek infrastruktur yang walaupun mungkin sederhana tetapi berdampak langsung, tadi contohnya satu saluran irigasi, kalau langsung berdampak pada hasil pertanian mereka, mereka akan bahagia. Dan itu adalah nilai tertinggi dari pembangunan manusia pada akhirnya. Pembangunan fisik itu pada akhirnya untuk manusia, untuk kualitas hidup masyarakat kita. Dan kemiskinan, ketimpangan juga bisa diurai dengan pendekatan pembangunan yang tepat sasaran seperti itu. Jadi kalau saya membayangkan 5-10 tahun dan tentunya kita berharap 20 tahun menuju Indonesia di tahun 2045,
pembangunan itu harus benar-benar terintegrasi. Harus ada balance antara mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui industri, industrialisasi, hilirisasi, tapi juga tadi swasembada pangan tercapai dengan menjaga lahan-lahan sawah ini juga jangan semua terkonversi menjadi pabrik, menjadi industri yang sekali lagi tetap harus kita jaga agar sawah-sawah kita tetap produktif. Tapi di sisi lain kita paham bahwa memang banyak sekali kepentingan atau kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Karena misalnya untuk perumahan juga butuh lahan. Untuk fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan lainnya butuh lahan. Tapi pada akhirnya kita juga berharap kita bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan kita. Dan yang tidak boleh kalah, tidak boleh dilupakan, kita juga harus mengedepankan infrastruktur untuk pembangunan sumber daya manusia. Bung Yogi, saya rasa kita sepakat ya, karena SDM yang unggul itu memang harus dipersiapkan sejak dini. Oleh karenanya program-program penguatan sektor pendidikan, kesehatan, termasuk juga pengentasan kemiskinan, termasuk melalui program makan bergizi gratis, saya rasa itu semua harus dikedepankan. Karena memang tidak boleh tertinggal, tidak bisa, oh kita bikin jalan dulu, nanti sekolah belakangan. Tidak bisa, harus beriringan karena semuanya penting, tapi memang tantangan bagi pemerintah adalah mengelola fiskal. Keterbatasan fiskal selalu ada, APBN maupun APBD. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari sumber-sumber pendanaan yang juga inovatif dan kreatif. Tidak harus selalu bergantung pada APBN saja, tetapi kita juga perlu menghadirkan investasi yang juga kredibel dan bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jadi karena Bapak menyinggung investasi, sudah seperti apa bentuk investasi? Ya, ini yang terus kami kerjakan. Jadi selain tentunya membuat perencanaan, kami juga sambil menceritakan ini kepada siapapun yang memiliki ketertarikan, termasuk mereka yang punya trust, punya confidence untuk menanamkan capitalnya di Indonesia. Jadi kami berkomunikasi dengan banyak pihak dalam maupun luar negeri. Para investor tentu harus memiliki pemahaman yang utuh, apa saja yang bisa dikerjakan, mana yang sifatnya strategis, dan tentu berbicara bisnis harus jelas, win-win begitu. Tapi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana tujuan kita tercapai. Dan prinsip-prinsip pembangunan yang saya sampaikan tadi, balance antara pertumbuhan ekonomi, keadilan atau pemerataan, kesejahteraan, dan juga menjaga keseimbangan alam, itu bisa tetap kita penuhi. Tidak ada yang dikorbankan. Saya juga membaca di media sosial dan pemberitaan bahwasanya, ini saya sedikit berbicara bendungan ya. Bahwasanya bendungan itu juga bisa jadi tempat wisata. Ya. Nah, mungkin Bapak boleh ceritakan seperti apa harapan, juga tentunya akan membuka lapangan pekerjaan tentunya. Betul. Ya. Mungkin boleh berbagi, Pak. Saya senang pembahasan seperti ini karena saya termasuk orang yang gemar traveling, orang yang gemar berolahraga. Dan saya melihat banyak bangunan-bangunan infrastruktur termasuk bendungan yang bagus sekali, termasuk berada di lokasi yang pemandangan alamnya indah. Udaranya segar, sehingga kalau kita datang itu bisa sekaligus rileks, berwisata, termasuk bisa melakukan olahraga di air. Ini perlu dikembangkan. Kenapa tidak? Karena sekali lagi pada dasarnya bendungan itu juga multifungsi. Nah, ditambahlah dengan fungsi misalnya water sports ataupun untuk rekreasi, untuk pariwisata. Saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan kalau wisata di suatu daerah itu berkembang, maka sudah pasti akan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian pasti akan menggerakkan ekonomi termasuk para pelaku UMKM. Saya rasa inilah yang bisa menjadi nilai tambah dari setiap proyek infrastruktur. Jadi bukan hanya tujuan atau fungsi utama dari infrastruktur itu sendiri, tetapi ada dampak-dampak lainnya. Misalnya jembatan. Saya pernah datang ke Palu misalnya begitu, ada jembatan baru yang dibangun pasca bencana likuifaksi beberapa tahun yang lalu. Kemudian sudah jadi, berada di pinggir pantai, itu bisa digunakan untuk lari pagi di sekitar jembatan tersebut. Misalnya di Cirata, di Jatiluhur, dan di bendungan-bendungan lain yang tempatnya juga indah, bisa dibuka, kemudian bisa buat camping, kemudian bisa wisata di sekitar situ.
Dan banyak lagi contoh lainnya, saya rasa ini perlu dikembangkan. Saat ini sudah ada sekolah rakyat yang hadir. Kira-kira dari Bapak sendiri, dari pemerintah khususnya, seperti apa sih harapannya dari hadirnya sekolah rakyat? Ini juga sesuatu yang menurut saya sangat mendasar ya. Saya sangat mendukung penuh apa yang menjadi visi dari Bapak Presiden, yang tentunya memotret bahwa banyak permasalahan termasuk kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan sosial itu karena masih banyak masyarakat kita yang belum bisa menikmati pendidikan dengan baik. Bisa dikatakan harus ada upaya intervensi tertentu dari negara, dari pemerintah agar memutus rantai kemiskinan. Diawali dari pendidikan. Jadi ide dasarnya sekolah rakyat ini adalah sekolah yang gratis untuk mereka yang memang sangat tidak mampu. Bisa dikatakan masyarakat yang terkategori miskin dan miskin ekstrim, biasanya ada di desil 1 dan 2 yang tidak mampu. Jangankan untuk sekolah, untuk hidup sehari-hari masih kelaparan. Jadi ini harus dilakukan sesuatu. Nah, dengan adanya sekolah rakyat, saya sudah meninjau beberapa sekolah rakyat yang menjadi sangat baik dan tentunya jauh lebih baik dibandingkan mereka yang selama ini tidak menentu sekolahnya. Disiapkan ruang-ruang kelas, bahkan ruang laboratorium, perangkat komputer, dan bahkan berasrama, bisa tinggal dan hidup di sana gratis, sehingga diharapkan ya fokus. Karena seringkali misalnya sekolah, terus kembali lagi ke kolong jembatan, kembali lagi ke kawasan yang kumuh, akhirnya terjebak dalam lingkaran itu, dan tidak mungkin anak begitu kembali ke orang tuanya, kemudian lihat bapak ibunya sulit, terus diam-diam saja, tidak mungkin, pasti juga akan bekerja lagi. Dan kita berharap dengan pendidikan yang dikhususkan di sekolah rakyat itu, mereka bisa punya sesuatu, dan akhirnya pada saatnya bisa punya keterampilan dan keluar dari jebakan kemiskinan tadi. Keluar dari jebakan kemiskinan tentunya setelah lulus dari sekolah itu bisa menjadi aspirasi yang luar biasa sebagai percontohan mungkin generasi-generasinya. Tetapi bagaimana pemerintah bisa memastikan agar mungkin siswa-siswi yang nantinya setelah bersekolah di situ, apakah akan juga direkrut pemerintah untuk bekerja atau seperti apa? Sangat memungkinkan. Ini sebetulnya program kolaborasi ya antara Kementerian Sosial yang punya tugas salah satunya untuk memotret mana saja daerah-daerah bahkan lokasi-lokasi yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan, sehingga Kemensos yang menentukan di mana saja perlu dibangun sekolah rakyat. Nah, Kementerian PU yang bertanggung jawab untuk membangunnya, untuk merenovasi suatu fasilitas pendidikan sekolah rakyat tersebut. Jadi kolaborasi yang baik antara dua kementerian teknis, dan tentu saya mendorong penuh agar ini bisa sukses. Nah, tentu bukan hanya bangunan fisik, tetapi bagaimana setelah para siswa bersekolah dan juga berasrama di sekolah rakyat itu benar-benar bisa dijaga kualitasnya. Dibutuhkan pembangunan bukan hanya kapasitas intelektual, tapi juga karakter. Menjadi manusia yang tough, menjadi generasi yang juga siap menghadapi tantangan, sehingga dengan kapasitas dan karakter yang kuat tadi, termasuk mungkin pembinaan jasmani yang semakin tentunya diperlukan juga untuk menghadapi berbagai tugas, sangat mungkin begitu mereka lulus bisa melanjutkan ke kuliah dan bisa diserap langsung ke lapangan pekerjaan, atau bahkan direkrut oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas di berbagai sektor. Saya rasa ini semua adalah ikhtiar jangka panjang, jadi tidak boleh kita cepat berpuas diri dan harus sabar pada proses, karena memang pendidikan dan pembangunan SDM itu bukan proses setahun 2 tahun, tapi membutuhkan waktu dan tahapan-tahapan yang tidak bisa di-bypass. Tidak bisa ada shortcut-nya, tapi memang harus dilalui, dan negara harus terus mempersiapkan jalan itu, karena hanya SDM yang unggul dan kuat yang bisa membawa Indonesia maju. Ini juga yang ramai juga di media sosial, Pak, bahwasanya pemerintah jangan membangun saja, tetapi juga kelestarian lingkungan juga harus dijaga. Itu bagaimana, Pak? 100% setuju. Pada akhirnya kalau ada yang abai dengan
menjaga lingkungan hidup kita. Kita tahu fenomena pemanasan global, krisis iklim, ini bukan hoax, ini bukan fake news, ini benar-benar terjadi. Bumi kita hanya satu, kita tidak bisa mengabaikan demi mengejar pertumbuhan ekonomi misalnya, kemudian kita merusak lingkungan dan bumi kita, rasanya kita akan menyesal selamanya. Dan kita tidak bertanggung jawab terhadap anak cucu kita, generasi penerus kita. Oleh karena itu, kita juga harus punya keseimbangan. Memang tidak mudah membangun keseimbangan, karena kita masih butuh ekonomi yang tinggi, tapi juga di satu sisi kita tidak bisa menunggu nanti saja kalau kita sudah menjadi negara yang maju, baru kita jaga lingkungan, tidak bisa. Nah, disinilah saya rasa kebijakan pemerintah itu sangat menentukan arah pembangunan dan sekaligus juga mengedukasi semua warga negara, semua kalangan, termasuk private sectors, dunia usaha, agar ya sama-sama bertanggung jawab. Jadi ini adalah gerakan moral dunia, kita tidak boleh tertinggal, dan bahkan menurut saya Indonesia bisa menjadi contoh, bisa menjadi terdepan, apalagi Indonesia punya paru-paru dunia, kita punya alam yang begitu indah, memang kita punya sumber daya alam, kekayaan yang bisa kita eksplorasi, tapi tidak boleh dieksploitasi sehingga merusak lingkungan kita. Pertanyaan terakhir, Pak. Tadi kita berbicara progres yang begitu bagus, tapi pertanyaan terakhir adalah tantangan seorang Pak AHY untuk menjalankan gagasan yang luar biasa, yang besar ini, seperti apa secara pribadi, Bapak? Ya, tentu secara pribadi nih ya. Iya, secara pribadi, seringkali kita ingin melakukan semuanya dengan menempatkan segalanya pada prioritas. Itu tidak mungkin. Bisa dikatakan kita menjadi tidak praktikal. Padahal kebijakan publik itu harus praktis, harus praktikal, harus bisa ditetapkan sesuai dengan prioritas dan konteks yang dibutuhkan. Nah, ini tidak mudah. Bagi kita yang ingin selalu berbuat yang terbaik, selalu ingin, ini juga pengen selesai, pengen didahulukan. Kita ada sifat juga mungkin perfeksionis, padahal dalam dunia nyata tidak ada istilah perfeksionis ya, tidak ada istilah kesempurnaan. Yang jelas bagi saya adalah sebisa mungkin, sekuat tenaga dengan segala kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki, berupaya untuk mencarikan solusi dan progres setiap saat. Bagi saya setiap progres walaupun kecil itu perlu disyukuri dan perlu kita jadikan sebagai penyemangat depan. Setiap progres perlu disyukuri. Ya. Tetap semangat Pak AHY. Thank you. Saya yakin harapan besar bangsa Indonesia ada di tangan Bapak. Makasih Bung Yogi, makasih. Baik sahabat Kompas TV, itulah tadi diskusi saya, obrolan saya dengan Pak Menko. Banyak sekali gagasan yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi informasi yang baik untuk kita untuk menerima atau juga memahami gagasan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sampai jumpa di Presiden berikutnya.